Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama Bersatu Muda Tani. Nah, kita review lagi ini buat saudara-saudaraku, tanaman buncis yang umur 2 minggu 1 hari. Ini udah kelihatan keluar sulurnya nih. Ini kalau buncis sudah mau ngeluarin sulur nih cepat pertumbuhannya. Ini umur 2 minggu 1 hari, taruhlah 15 hari nih. Di lahan gambut kita tanam. Ini yang kita tumpang sari sama cabai kemarin. Ini cabainya nih, udah mulai keluar sulurnya. Kita tanam dengan satu lubang isi dua, dalam satu lubang isi 2. Jarak tanam kita kurang lebih sekitaran 2 jengkal, 40 cm jarak tanam. Ini yang kita tumpang sari dengan cabai. Ini penting sekali untuk sulur buncis ini. Ini yang perlu kita benar-benar utamakan jika ingin pohon buncis ini tahan biar berumur panjang. Satu, sulur ini jangan sampai terhambat seperti itu. Makanya harus kita nanti rambatkan. Pokoknya jangan sampai berhambat dengan yang lain. Biasanya kan saling berlilit dia ya. Kalau bisa jangan sampai. Harus benar-benar kita rambatkan. Gimana caranya? Makanya di atas aku bikin kayak gini. Nih yang di atas nih. Biar nanti di atas sulur tuh nggak terhambat. Karena kalau buncis itu sulurnya yang di atas tuh terhambat, nggak lama dia perkembangannya pun kurang maksimal, buahnya kurang maksimal nanti. Karena makin panjang sulur, makin banyaknya buah nanti. Kita tumpah sari dengan cabai. Rata-rata kalau di tanah gabut tuh kayak gini nih penyakitnya tuh. Nih. Cabai daunnya tuh kena ulat lukis. Nih yang bikin rusak. Tapi kemarin sempat udah kita semprot. Minggu kemarin udah kita semprot. Nih nanti kita mau nyemprot lagi nih. Jangan sampai hidup, jangan sampai berkembang dia. Ulat ukir. Ini kalau dia udah sekali berkembang, semuanya akan kena nanti. Makanya harus benar-benar dijaga perawatan ini. Apalagi di sini musim hujan ya. Musim hujan nih. Jadi benar-benar ekstrim cuacanya. Kenapa sih kita nggak pakai mulsa? Karena kita di lahan gambut ini tanahnya tuh nih kayak gini nih, tanahnya nih terlalu gembur.
tanah ini. Kalau kita siram ya, kalau kita pengocoran siram itu air tuh langsung hilang, meresap langsung. Makanya kalau di lahan gambut kalau belum jadi, ini termasuk belum jadi nih, belum jadi lahannya, cuma kita terus olah terus supaya lahan gambut jadi tuh kayak mana. Ini termasuk belum jadi nih, ini kayak gini nih, belum, karena apa ya, tanahnya tuh gembur gitu loh, beda sama yang ini. Nah kalau yang di bawah ini beda, makanya kita yang di bawah ini kita naikkan ke atas biar nanti dia tercampur sama tanah yang di bawah. Kalau yang tanah di atas ini kalau suburnya subur, luar biasa suburnya, kesuburannya luar biasa. Cuma itu waktu kita penyiraman itu langsung habis, langsung hilang air tuh. Dan kalau cuaca panas, ini tanah panas, tanah ini panas, jadi cepat membakar ini apa namanya tuh, buncis nih, pohon buncis nih cepat kebakar. Makanya kalau orang belum terbiasa nanam di lahan gambut terkejut, iya pasti terkejut tuh, karena apa ya, pasti gosong dia. Tapi ya alhamdulillah kita nanam ini di musim penghujan, jadi agak mengurangi kematian. Kematian itu bukan disebabkan dengan hama, karena cuaca panas, saking triknya matahari itu panas, jadi nggak tahan, daun ini gosong ya. Ada juga yang kemarin tuh banyak yang gosong juga, tapi udah kutai sulami. Nih contohnya kayak gini nih, ini nggak kuat tahan panas, dia gosong. Nih ada juga yang disulam-sulam nih, kita sulami nih, yang mati-mati kita sulam nih. Ini karena mati nih kayak gini nih kan gosong kan nih gosong dia, karena nggak kuat terpaparnya sinar matahari. Udah apa ya, 1 hari full panas itu pasti dia langsung layu, langsung gosong dia, karena tanah ini apa, menyimpan panas. Tanah gambut tuh menyimpan panas, karena kalau kita siram langsung hilang airnya tuh, langsung meresap ke bawah ya, nggak bisa. Makanya ada juga triknya biar supaya tuh air tuh menampung. Nah seperti ini nih, pasti kalau di lahan gambut tuh pasti banyak akar-akar kayak gini, dari akar-akar daun apa namanya tuh, pakis ya. Ini kan akar-akar daun pakis nih kan banyak pakis di sini nih, banyak akarnya. Nah nanti kita timbun akarnya di bawah nih, biar buat menyimpan air. Nanti akar-akar kayak gini ditimbun di bawahnya. Waktu kita mengolah lahan, ini akar-akarnya kita timbun di bawahnya gitu. Ada juga trik yang ditaruh di pinggir-pinggirnya kayak gini nih, ada juga. Tapi kemarin saya sempat nyoba ya seperti ini, cuma kalah, masih tetap gosong dia, nggak kuat juga, masih tetap gosong, malah lebih parah lagi malah. Jadi kalau saran saya lebih baik kalau di lahan gambut itu akar-akar kayak gini nih ditanam apa, ditaruh di bawah, ditutup, tuh yang bagus. Jangan kita taruh di sampingnya kayak gini. Kalau kita taruh di sampingnya kayak gini, otomatis kalau panas itu kuat, gosong dia, nggak kuat juga, nggak bisa nahan. Udah panasnya apa namanya tanah,
kena lagi panasnya akar kayak gini tuh, nggak kuat. Nih itu di sana tuh banyak yang gosong tuh kemarin, banyak yang gosong, padahal panasnya cuma setengah hari sih sebenarnya. Ini banyak pohon-pohon nih. Kalau dari jam 6 pagi nyampe jam 12 masih dapat panas dia di sini. Tapi kalau lewat dari jam 1 udah nggak dapat panas. Tapi tetap masih gosong nih. Nih kayak gini nih contohnya nih. Ini kena panas nih kayak gini nih. Gosong dia. Gak kuat. Ini susahnya kita menanam buncis di lahan gambut kayak gini. Tapi nanti kalau dia tuh udah tumbuh, udah hidup, wah luar biasa. Dia tahan. Nih kayak gini nih. Ini kayak gini udah tahan panas nih kayak gini. Kalau udah keluar sulur kayak gini lah, udah nyaman pokoknya. Udah enak. Iya. Udah nggak diragukan lagi. Tinggal nanti proses kita untuk perawatan, tinggal kita siram, tinggal kita semprot. Kalau udah kayak gini nih udah tenang. Tapi kalau baru-baru dia tumbuh, waduh, nih kayak gini nih, ini benar-benar luar biasa perawatannya kayak gini. Kalau masih karena panas nih, gosong lagi nih, gosong lagi nih, gak kuat dia menahan panas. Nih susahnya kita menanam di lahan gambut. Ya tapi kita nggak putus semangat, kita terus berusaha gimana caranya biar kita biar dapat tuh kayak mana, biar bisa hidup tuh kayak mana. Ini ada juga yang dalam satu lubang 3 ada ya, karena apa, antisipasi kita. Kalau satunya gosong masih ada satunya, kalau satunya lagi kosong masih ada satunya. Kalau gosong semua ya terpaksa kita tanam lagi. Yang di pinggir-pinggir ada cabenya nih. Ini yang udah kita review kemarin, cabai teratas. Ini udah keluar lagi ini tunas baru-barunya nih. Wah luar biasa. Ini kemarin lebatnya luar biasa daunnya. Nah dan ini juga kita pernah uji coba cabai ini, pohon cabai ini yang dipotong pucuk sama enggak, sama yang dipelihara tunas air. Yang ini kemarin kita pelihara tunas air, kita enggak potong pucuk tapi kita pelihara tunas air. Ini bekas-bekasnya nih, ini bekasnya nih. Tunas air kita kemarin pelihara sekitar kalau enggak 4-3 tunas airnya tuh, tapi bagus di awal. Tapi lama kalau dia udah besar, udah keluar bunga, udah keluar buah, itu buahnya nggak maksimal. Jangan salah, buahnya nggak maksimal. Habis kita panen buahnya, langsung kita potong, kita habisi tunas air sini. Jadi inilah dia. Perkembangannya pun juga terhambat sama yang di atas. Perkembangannya juga terhambat. Nih, perkembangannya terhambat. Nih. Kurang maksimal perkembangannya. Ini juga kita uji coba kemarin tuh, kita pelihara tunas air. Tapi perkembangannya terhambat. Jadi yang bagus itu tunas air dibuang. Yang bagus. Nah ini maksimal nih perkembangannya.
Ini kita nggak melihara tunas air, kita nggak potong pucuk. Kalau yang ini nggak potong pucuk, nggak pelihara tunas air, nih juga bagus, buahnya nyampe sekarang nggak putus-putus, berbunga buah, alhamdulillah. Kita nggak ada pelihara tunas airnya. Nah, kembali lagi kita ke ini buncis ya. Nih, kalau udah keluar sulur kayak gini nih, bagus, cepet. Nanti jarak 2 hari nih perkembangannya udah nyampe 2,5 meteran nih nanti perkembangan sulur nih. Cepet kalau buncis, pokoknya kalau udah keluar sulur itu cepat perkembangannya. Iya. Ini kita udah pemupukan 2 kali buncis kita ini. Udah pemupukan 2 kali. Itu dalam pemupukan seminggu sekali kita ya. Nah, nanti kalau buncis itu udah dia mulai keluar bunga nanti ya, nanti baru nanti pemupukan tuh kalau bisa seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Tapi kalau masih kecil-kecil kayak gini seminggu sekali aja. Jangan terlalu kita banyak ini. Jangan terlalu banyak pupuk kalau masih muda nih. Nanti kalau dia tuh udah keluar bunga baru nanti kita kejar di situ. Karena kenapa? Kalau masih kecil kita kayak gini kita kejar pupuknya, ibaratnya kan pertumbuhannya tuh makin lebat, makin bagus. Karena kenapa? Ini daun nanti kita rempel. Jangan salah. Daunnya nanti kita rempel, daunnya nanti kita buang. Gitu loh. Kalau kita mau ngejar nanti kalau dia udah mulai keluar bunga baru kita kejar pupuk tuh. Jangan sekarang. Kalau sekarang kita kejar nanti kita daunnya ini terlalu lebat tuh. Kebanyakan kalau sepengalaman saya, kalau kita nanam buncis, bunga yang daun yang di bawah tuh terlalu lebat, nanti dia nggak akan keluar namanya tuh bunga. Di bawah tuh nggak ada bunga nantinya, yang ada bunga di atas. Karena kenapa? Dia ketutup sama daun gitu loh. Jadi kalau sekarang kita antisipasi dengan pupuk, berjaga jarak dengan pupuk, nanti akan stabil dia. Jadi jangan terlalu ugal-ugal. Nah, dan satu lagi, kalau setiap petani itu pasti punya ciri khas sendiri-sendiri ya. Kalau petani itu punya ciri khas sendiri-sendiri dan cara sendiri-sendiri. Kalau saya pribadi kalau dalam pemupukan saya belum pernah yang namanya tuh pupuk tunggal, belum pernah. Biasanya kan ada yang orang bikin pupuk tunggal gitu kan, dikecik gitu kan, ditanam tuh. Saya belum pernah. Saya lebih sering ketika pemupukan itu dikocor. Iya, dikocor. Saya lebih senang kayak gitu. Kalau menurut saya tuh menghemat juga iya, terus maksimal gitu loh, perkembangannya tuh bener-bener maksimal gitu loh. Tuh kalau saya sih, daripada kita pupuk tunggal lebih baik pupuk kocor. Itu kalau saya pribadi gitu. Tapi kalau teman-teman mau pupuk tunggal, lihat apa, emang kita berbeda-beda cara gitu loh. Berbeda-beda cara, berbeda-beda ini. Dan satu lagi, saya nggak ada yang namanya tuh pakai pupuk dasar, nggak ada ya. Ini kayak cabai saya nih, saya nggak ada pupuk dasar nih. Nggak ada pupuk dasar. Kita nggak main pupuk dasar di sini. Karena kenapa? Pupuk dasar itu kelebihannya juga banyak, kekurangannya juga banyak. Jangan salah.
itu tergantung pengaplikasian kita, tergantung keinginan kita, tergantung pengetahuan kita. Ya, orang itu berbeda-beda cara, berbeda-beda ini. Kalau saya nggak pakai pupuk dasar, karena kenapa? Satu, kalau pupuk dasar itu bagus sih di tanaman tuh, di awal tuh bagus, dia tumbuh subur, tumbuh maksimal tuh kalau di awal tuh. Cuma kalau kita nggak tahu pengaplikasiannya, itu yang susah. Kalau teman-teman mau pakai pupuk dasar tapi udah tahu cara pengaplikasiannya, nggak apa gitu loh, bagus juga gitu. Meskipun saya udah tahu cara pengaplikasiannya, tapi saya nggak beraninya kenapa? Karena cuaca itu kita nggak tahu, perbedaan cuaca kita nggak tahu. Sekarang musim hujan, besok enggak gitu. Apalagi cuaca ini nggak bisa kita prediksi gitu. Karena kenapa? Ya itulah yang saya takuti. Saya sering melihat